rombongan dan Rem 181 Praja Viratama dilaporkan terlibat kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata di Kampung Kamat, Distrik Aifa Timur, Kabupaten Maibrat, Papua Barat. SMP Apis Manokwari mulai menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas sejak Senin 6 September 2021. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita utama. Pemirsa, rombongan dan Rem 181 Praja Viratama dilaporkan terlibat kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata KKB di Kampung Kamat, Distrik Aifa Timur, Kabupaten Maibrat, Papua Barat pada Minggu 5 September kemarin. Inilah detik-detik video terjadi penembakan di Kampung Kamat, Distrik Aifa Timur, Kabupaten Maibrat, Papua Barat pada Minggu 5 September 2021 kemarin. Informasi yang diterima TVRI Papua Barat, rombongan dan Rem saat itu tengah menuju ke pos Kampung Kamat dalam rangka penembakan pasukan TNI Polri. Namun mereka terhenti sekitar pukul 15:40 akibat jembatan kayu sepanjang 6 meter yang sengaja dirusak oleh kelompok KKB untuk menghambat perjalanan aparat keamanan masuk ke pos Kamat. Tidak jauh dari jembatan terdapat pohon yang sengaja ditumbangkan ke arah jalan sekitar 200 meter. Sekitar pukul 16:01, rombongan dan Rem mendapat tembakan dari kelompok kriminal bersenjata yang dibalas aparat gabungan TNI Polri. Tidak ada laporan korban jiwa maupun luka tembak dalam insiden tersebut. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari TNI Polri atas insiden penembakan yang kembali terjadi di Kabupaten Maibrat. Tim Liputan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, mencegah stunting di Papua Barat, kantor BKKBN Perwakilan Papua Barat akan melakukan pendampingan keluarga dengan sasaran calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan anak balita. Pencegahan stunting merupakan program prioritas BKKBN dari pusat hingga ke perwakilan BKKBN di seluruh Indonesia. Bagaimana menciptakan generasi Indonesia yang sehat dari dalam kandungan hingga balita dengan memberikan asupan gizi dimulai dari sejak janin dalam kandungan sampai awal kehidupan anak 1000 hari pertama kelahiran. Untuk melaksanakan hal tersebut, BKKBN di seluruh Indonesia, khususnya kantor perwakilan BKKBN Papua Barat dalam program percepatan stunting, tugas BKKBN akan melaksanakan pendampingan keluarga dengan sasaran calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan anak balita. Lebih lanjut disampaikan untuk pendampingan akan bekerja sama dengan PKK Provinsi dan juga Ikatan Bidan Indonesia Papua Barat. Dan karena sasaran daripada percepatan penanganan stunting ini, untuk kita di BKKBN tugas kita adalah melakukan pendampingan keluarga. Jadi kita orang bilang penanganannya dari hulu. Jadi kita pendampingannya ke keluarga, di mana sasaran yang akan kita lakukan pendampingan keluarga untuk BKKBN adalah calon pengantin, terus ibu-ibu hamil, terus ibu-ibu pasca persalinan. Maksudnya pasca persalinan ini diharapkan ibu-ibu yang selesai melahirkan itu bisa diberikan alat kontrasepsi. Maksudnya supaya mereka tidak akan hamil dulu. Lebih lanjut disampaikan Kepala BKKBN Perwakilan Papua Barat, untuk program prioritas BKKBN sudah berjalan setiap tahun dengan sasaran kepada anak-anak dan juga keluarga yang memiliki balita, dan semua kegiatan-kegiatan BKKBN kebanyakan dilaksanakan di kabupaten kota. Diri kita BKKBN selama ini sudah punya program yang sudah kita lakukan. Itu kita ada punya namanya, ada program-program prioritas. Yaitu sasaran kita adalah ke anak-anak dan ibu-ibu atau keluarga yang memiliki balita. Yaitu ada sosialisasi 1000 hari pertama kehidupan,
kita juga ada sasaran program untuk remaja dan juga ada dukungan alokasi anggaran untuk DAP yang dialokasikan di kabupaten kota. Jadi memang kita kegiatan-kegiatan untuk di BKKBN ini pelaksanaannya lebih dilakukan di kabupaten kota. Dengan adanya kolaborasi antara BKKBN dan juga tim penggerak PKK Provinsi dan juga Kabupaten Kota, serta organisasi teknik lainnya, diharapkan pengetahuan tentang stunting dapat terus disebarluaskan sehingga memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya pencegahan stunting sejak dini kepada keluarga. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Pemirsa, balsam pala salah satu produk dari bahan baku buah pala yang juga merupakan produk unggulan Kabupaten Fakfak diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Kabupaten Fakfak. Produksi balsam pala yang merupakan produk turunan dari pala Fakfak atau nama varietas pala Tomandin. Hal ini dikatakan Bupati Fakfak Untung Tamsil saat terlibat dalam kerja bakti bersama di Gereja Santo Yosep Brongkendik, didampingi Kepala Kampung Brongkendik Abraham Wagap saat meninjau secara dekat rumah produksi balsam pala. Bupati Fakfak sangat mengapresiasi usaha dan upaya Bumkam Tenggeh Kahwang, Kampung Brongkendik, yang dinilai selangkah lebih maju dengan memproduksi balsam pala sebagai obat herbal yang akan bermanfaat bagi banyak orang. Untung Tamsil juga mengharapkan agar balsam pala dapat menjadi barang souvenir bagi para pelancong yang datang berkunjung di destinasi wisata Pulau Bonung sebagai salah satu objek wisata yang merupakan bagian dari objek wisata termasuk wisata mangrove yang terintegrasi dengan objek wisata Tuber Seram yang ada di wilayah distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. Baik, yang pertama sebagai pemerintah kami menyampaikan terima kasih dulu kepada pemerintahan kampung dan juga termasuk pemerintah adat telah betul-betul mendorong ya program yang terintegrasi antara pemerintah kabupaten dan juga di kampung, di mana ada Bumkam yang kemudian didorong untuk mengelola hasil komoditas unggulan kita, di mana menjadi ada beberapa produk yang dihasilkan dari buah pala. Nah, ini tentunya sebagai pemerintah kita tetap mendukung penuh karena hadir Bumkam yang betul-betul bisa melihat peluang. Nah, di Kampung Brong ini juga karena ini produksinya ada sebagai rumah produksi ya ada di Kampung Brong, ini juga terintegrasi nantinya. Terintegrasi dengan penguatan terhadap salah satu program Mina Wisata. Ya, Mina Wisata yang terintegrasi ada Tuber Seram, ada Kampung Brong, kemudian Pulau Bone, Sakatemin, dan kemudian Pasir Putih. Nah, ketika nanti orang datang ke sini melihat keindahan Kampung Brong dengan memiliki mangrove, kemudian ada gereja tua di sini, kemudian ada beberapa potensi lain yang nantinya disiapkan. Sekaligus mereka akan datang melihat rumah produksi ini, ada menyiapkan balsam. Kemudian juga nanti rencana ada sirup pala dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kami menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada pemerintah kampung, kemudian Bumkam yang sudah ikut serta dalam prosesnya. Dalam kesempatan yang sama, Amatus Wagap, Direktur Bumkam Tenggeh Kahwang, juga menyampaikan terima kasih atas kunjungan Bupati Fakfak. Amatus berharap pemerintah Kabupaten Fakfak bersama organisasi perangkat daerah terkait dapat memberikan perhatian penuh dan melakukan berbagai pembinaan untuk pengembangan Bumkam Tenggeh Kahwang hingga mencapai kemandirian dana maupun daya. Kepada beberapa media yang meliput kunjungan Bupati Fakfak ke rumah produksi balsam pala, Amatus Wagap, Direktur Bumkam Tenggeh Kahwang menjelaskan, kegunaan balsam pala diantaranya dapat meredakan sakit luka karena memar atau pegal linu gatal-gatal di kulit. Dari Fakfak, Frans Tamela, kontributor TVRI Papua Barat, melaporkan. Pemirsa, SMP Yapis Manokwari mulai menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas sejak Senin 6 September 2021 kemarin yang dibagi dalam 2 sesi. Pelaksanaan tatap muka terbatas berdasarkan rekomendasi tim Satgas COVID-19 Kabupaten Manokwari yang disertai surat pernyataan tertulis kesanggupan pelaksanaan tatap muka terbatas PTMT dari Kepala Sekolah, surat pernyataan Ketua Komite Sekolah dan data guru serta staf tata usaha yang sudah mengikuti vaksinasi sebagai syarat melaksanakan PTMT di sekolah.
Naharudin, Kepala Sekolah SMP Yapis mengatakan, sekolah tatap muka dapat berjalan karena sosialisasi vaksinasi telah disampaikan kepada seluruh siswa dan guru. Dari vaksinasi tersebut, guru telah divaksin di SMP Yapis telah mencapai 92%, sedangkan peserta didik 53%. Atas dasar itulah mereka bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka melalui izin tim Satgas COVID-19 Kabupaten Manokwari dan tebusan ke Dinas Pendidikan maupun pihak yayasan. Ini kami keluarga besar SMP Yapis Manokwari melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas atau TTMT. Jadi kita mulai hari ini Senin tanggal 6 September 2021. Hal-hal yang kami sudah lakukan sehingga kami bisa melaksanakan PTM adalah sebagai berikut. Pertama, kami melakukan sosialisasi tentang vaksinasi kepada seluruh peserta didik dengan menghadirkan narasumber dari Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat, yaitu Bapak Dr. Ade Ismawan, MKes. Kemudian setelah itu kami melaksanakan kegiatan vaksinasi di mana timnya itu adalah dari Polda Papua Barat. Dalam hal ini Direktorat Intelkam Polda Papua Barat. Kemudian setelah itu alhamdulillah kami mendapatkan hasil dari vaksinasi. Untuk guru itu mencapai 92%. Guru sudah divaksin. Kemudian untuk peserta didik sebanyak 53%. Dasar itulah kami mengajukan izin kepada tim Satgas COVID-19 Kabupaten Manokwari, tembusan Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari dan pihak yayasan, sehingga hari ini dengan berkas-berkas administrasi yang kami sampaikan kepada tim Satgas, ditambah dengan survei yang tim lakukan di SMP Yapis Manokwari, akhirnya kami mendapatkan izin untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas pada hari ini. Tentu secara umum protokol yang wajib disiapkan saat PTMT mulai dari tempat cuci tangan dan hand sanitizer harus berada di setiap ruangan kelas. Kemudian untuk jarak kursi di dalam kelas yaitu 1 sampai dengan 1 meter dengan jumlah peserta sebanyak 16 orang di setiap kelasnya dan menggunakan 2 sesi sampai dengan jam 11 siang. Tentu secara umum protokol kesehatan yang wajib kami patuhi dan laksanakan yaitu kita menyediakan tempat cuci tangan yang cukup, tentu dengan sabun juga yang cukup dan tisu, kemudian hand sanitizer untuk mengantisipasi kalau sabun di tempat cuci tangan tersebut habis. Kemudian di kelas tentu setiap kursi peserta didik itu kita dengan mejanya kita atur kurang lebih 1 sampai 1,5 meter setiap antara jarak ya antar peserta didik. Kemudian jumlah peserta didik di tiap-tiap rombel atau tiap kelas itu sebanyak 16 orang saja. Jadi itu maksimal 16 orang. Kemudian teknisnya kami menggunakan 2 sesi. Jadi sesi pagi, sesi jam 7.30 sampai 8.50 kami gunakan untuk
50%, sementara untuk sesi 2 juga 50%. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, sejak Senin 6 September kemarin ada beberapa sekolah di Manokwari dari SMA hingga SD dan juga TK telah melakukan sekolah tatap muka terbatas. Namun untuk SD Negeri 35 Sanggeng belum melakukan tatap muka belajar terbatas. Sekolah tatap muka terbatas yang telah berlangsung di beberapa sekolah di Manokwari merupakan kebijakan yang diambil oleh pihak sekolah serta izin dari Dinas Pendidikan. Walaupun telah ada izin, namun surat edaran resmi dari Pemda Manokwari untuk sekolah tatap muka belum dikeluarkan. Hal inilah yang membuat SD Negeri 35 Sanggeng belum dapat melakukan sekolah tatap muka terbatas. Kepala Sekolah SD Negeri 35 Sanggeng Nina Kusminar kepada awak media pagi tadi disampaikan bahwa pihak sekolah tetap akan patuh pada aturan pemerintah. Sampai saat ini belum melaksanakan pembelajaran tatap muka terkait kami mengikuti aturan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari. Ya, sampai saat ini juga kami belum dapat melaksanakan. Mungkin kami menunggu informasi atau keputusan dari daerah Kabupaten Manokwari, baik dari Kepala Dinas maupun dari Bupati atau Kabupaten Manokwari seperti itu. Oleh karena itu, kami sampai saat ini belum melaksanakan pembelajaran tatap muka. Walaupun sekolah lain telah melakukan tatap muka terbatas, namun SD Negeri 35 Sanggeng akan mematuhi aturan pemerintah demi keselamatan anak didik mereka. Dijelaskan bahwa sejauh ini pihak sekolah telah melakukan koordinasi dengan para guru terkait perkembangan sekolah daring. Sedangkan untuk sekolah tatap muka terbatas belum dapat dilakukan. Untuk itu kepada orang tua murid tetap sabar menunggu informasi dari pihak sekolah, serta orang tua pun harus ikut mendukung program vaksinasi. Masyarakat atau orang tua yang bersabar untuk menunggu informasi yang jelas dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten bahwa kita kapan akan melaksanakan pembelajaran tatap muka. Di sekolah kami informasi terkait dengan vaksinasi diutamakan kan di SMP ya. Tapi untuk di SD usia 12 tahun bisa divaksin. Tapi kami juga akan kembali kepada orang tua ya untuk melaksanakan vaksin tersebut. Karena kami dari pihak sekolah nggak bisa melaksanakan vaksin di sekolah. Itu kami kembalikan kepada orang tua. Kami mohon juga kepada orang tua kalau untuk bisa tetap pembelajaran tatap muka, ya bisa mengikuti aturan bahwa usia 12 tahun sudah boleh divaksin. SD Negeri 35 Sanggeng dalam rangka menuju sekolah tatap muka terbatas telah membangun penambahan gedung belajar. Untuk saat ini proses belajar masih dilakukan secara daring. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.